Begitu dahsyatnya arus barang impor murah asal Cina masuk ke Amerika Serikat. Selama ini, pelanggan dari Amerika Serikat bisa berbelanja barang-barang dengan harga miring tanpa tarif impor dari Cina melalui berbagai aplikasi e-commerce. Semua itu tak terlepas dari celah hukum yang berlaku di Amerika Serikat, serta gelombang iklan yang terpasang di platform seperti Meta, Google, dan lainnya. Namun, semua itu terancam sirna imbas dampak tarif impor Trump yang keras. Seperti apa dampak tarif Trump terhadap barang-barang impor murah asal Cina terhadap penjualan di Amerika Serikat? Selama ini, ada 3 perusahaan asal Cina yang disinyalir menjadi raksasa e-commerce dan menjuarai pasar di Amerika Serikat. Mereka adalah Shein, Temu, dan AliExpress di bawah Alibaba Group. Shein adalah salah satu retailer online pakaian terbesar di Amerika Serikat yang didapuk mampu melampaui jenama semacam H&M dan Zara dalam volume penjualan. Shein sempat menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di Amerika Serikat, bahkan mengalahkan Amazon. Kemudian untuk Temu milik PDD Holdings, aplikasi ini berfokus pada produk rumah tangga, fashion, aksesoris, elektronik kecil, dan lain-lain. Sementara untuk AliExpress milik Alibaba Group memang berfokus pada segala jenis produk dari ribuan seller asal Cina. Sebelum pemberlakuan tarif impor Trump, situasi periklanan Shein, Temu, dan e-commerce asal Cina lainnya sangat agresif dan dominan. Pertama, kita bisa melihat dari sisi investasi iklan yang masif. Temu dan Shein adalah pengiklan terbesar kedua dan ketiga di Amerika Serikat setelah Amazon. Iklan mereka membanjiri berbagai platform digital seperti di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google, dan lainnya. Temu dan Shein menggelontorkan iklan digital senilai miliaran dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2023, belanja iklan dari perusahaan e-commerce Cina menghasilkan 18,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 301 triliun rupiah di Meta. Mereka memanfaatkan algoritma dan personalisasi agresif dengan menyasar kalangan Gen Z utamanya melalui tren TikTok dan influencer. Keduanya saling bersaing menarik perhatian konsumen Amerika Serikat, membanjiri hampir seluruh sudut internet dengan iklan mereka. Per 5 April 2025, Temu menyumbang 19% dari semua iklan di Google Shopping Amerika Serikat, sementara Shein sekitar 20%-nya. Kemudian, situasi kedua yang dialami bisa dilihat dari aspek model bisnisnya. Shein, Temu, dan aplikasi daring asal Cina lainnya sangat bergantung pada volume dan iklan. Shein dan Temu langsung menjual produk dari pabrik Cina ke konsumen di Amerika Serikat alias memotong rantai distribusi. Mereka mengandalkan harga super murah dan iklan digital yang sangat masif untuk menarik pembeli baru secara cepat. Mereka memanfaatkan celah hukum yang ada berupa pengecualian tarif impor bagi barang-barang bernilai di bawah 800 miliar dolar Amerika Serikat yang dinamakan de minimis. Ini sangat membuat Shein dan Temu sangat berhemat pada ongkos pengiriman. Lalu situasi ketiga adalah tingginya pertumbuhan dampak e-commerce Cina di Amerika Serikat. Selama ini, pengguna harian Temu di Amerika Serikat mencapai 30 juta orang. Praktis ya, selama ini perusahaan daring asal Cina rela membakar uang untuk iklan dan subsidi pengiriman demi mendominasi pasar di Amerika Serikat. Imbas ya, dominasi itu secara tak langsung membuat bisnis lokal di Amerika Serikat gerah yang kemudian berujung pada penghapusan de minimis oleh Trump. Namun, semua masa kemasan iklan itu disinyalir akan berakhir imbas tarif agresif Donald Trump. Seperti apa nasib e-commerce di Cina saat ini? Pada Jumat 2 Mei 2025, Trump telah menghapuskan kebijakan de minimis. Kebijakan di mana barang-barang asal Cina senilai di bawah 800 miliar dolar Amerika Serikat bisa masuk ke Amerika Serikat tanpa biaya tarif impor. Namun kini setelah kebijakan de minimis dihapuskan Trump, otomatis para penjual asal Cina tidak bisa lagi menggunakan celah hukum itu. Dampak tarif impor Trump itu bisa diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Pertama, dampak langsung terhadap perusahaan Cina. Biaya operasional meningkat karena perusahaan asal Cina mengenakan biaya impor langsung ke pelanggan sehingga harga bisa 2 kali lipat lebih mahal.
Kemudian, perusahaan Cina juga merubah strategi logistik mereka dengan menghentikan pengiriman langsung dan beralih pada gudang lokal di Amerika Serikat. Para perusahaan asal Cina juga mengalami penurunan daya saing harga. Kedua, dampak tarif Trump juga dirasakan oleh industri teknologi besar seperti Meta, Alphabet, dan Google. Selama ini, Temu dan Shein menjadi pengiklan terbesar kedua dan ketiga di Amerika Serikat. Namun, pada 12 April 2025, Temu yang sebelumnya menyumbang 19% iklan di Google Shopping, tiba-tiba turun menjadi 0%. Kemudian, iklan Shein juga turun menjadi 0% pada 16 April 2025. Kemudian, selama periode 2 minggu mulai 31 Maret 2025, pengeluaran iklan harian Temu di platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, dan YouTube menurun 31%. Sementara, pengecer Cina lainnya sudah mengurangi pengeluaran iklan mereka di Amerika Serikat karena telah mengantisipasi berakhirnya kebijakan de minimis. Dampak penurunan itu bisa berjangka panjang bagi industri teknologi besar di tahun 2025. Ketiga adalah dampak langsung bagi konsumen Amerika Serikat. Jelas, mereka akan mengalami kenaikan harga produk Cina yang sebelumnya murah menjadi 2 kali lipat lebih mahal. Dan keempat, penghapusan kebijakan de minimis oleh Trump bisa memicu tindakan balasan dari pemerintah Cina seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Akhirnya, langkah itu bisa berpotensi memperburuk hubungan dagang kedua negara. Padahal, Cina dan Amerika Serikat selama beberapa hari belakangan telah saling melempar retorika yang mengindikasikan keduanya saling membuka pintu dialog. Namun, baik Washington maupun Beijing, keduanya tak ada yang mau menjadi pihak pertama yang duduk di meja perundingan. Penghapusan kebijakan de minimis tak hanya memukul para perusahaan Cina, namun juga konsumen serta industri teknologi besar Amerika Serikat. Sama seperti kebijakan tarif Trump sebelumnya terhadap Cina, sangat memungkinkan Beijing melakukan tindakan balasan yang tak kalah agresif. Kira-kira bagaimana kedua belah pihak saling menanggulangi dampak yang terjadi? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.